memperoleh bayaran dan apa yang ia pinjamkan dengan jumlah yang lebih besar dari apa yang ia telah pinjamkan. Maka dirahmatullah itu diancam keras di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat tegaskan keharamannya. Maka dirahmatullah, riba itu secara zahir terlihatnya bahwasanya seseorang ketika dia meminjamkan uangnya dengan akad, dengan kesepakatan, dia mendapatkan jumlah yang lebih besar. Secara zahirnya terlihat kasat matanya hartanya bertambah. Tapi sebetulnya Allah Ta'ala yang firmankan yang Al-Quran pasti benar. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan riba. Allah Ta'ala menghancurkan riba. Maka terlihat yang nampaknya bertambah, hakikatnya kehancuran baginya. Bahkan di dunia kesan buruk daripada riba itu berkesan kepada seseorang. Amalan kebaikannya bisa dihapuskan oleh Allah sebentar dengan sebab riba. Seseorang dia dalam beramal ibadah tetapi tetap tenggelam dalam riba, maka amal-amal kebaikannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ancaman untuk meninggalkan daripada riba. Tapi inti yang ingin beliau ketengahkan bahwasanya apa yang difahami oleh para sahabat anhum, yaitu firman Allah Ta'ala wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan sedekah. Jadi zahirnya ketika seseorang itu sedekah, apakah itu yang wajib berupa zakat ataupun sedekah tatawwu', maka beliau katakan zakat. Seseorang dia memiliki takaran harta yang sudah mesti dizakati. Dalam hitungan katakanlah 100, maka diberikan 2,5%-nya. Maka dari 2,5% itu dari 100 itu diambil 2,5. Maka zahirnya kasat matanya terlihatnya bahwasanya itu berkurang. Tapi Allah firmankan wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Bagi mereka yang hatinya terang benderang, yang dipenuhi dengan nur keimanan dan keyakinan, maka mereka pasti meyakini apa yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Maka mereka menafikan kasat mata atau terlihat zahirnya, lebih membenarkan apa yang difirmankan Allah SWT. Dan ini yang ada di dalam kehidupan para sahabat wa anhum dan kekasih-kekasih Allah SWT. Umumnya yang ada umat manusia beranggapan bahwasanya keberhasilan itu, kesuksesan itu, atau kejayaan itu kalau seseorang itu menyisakan hartanya, menyimpan hartanya, bagaimana hartanya tetap ada dan tersisa. Tetapi sebetulnya kemuliaan itu, kejayaan itu ketika seseorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, menggunakan hartanya, memberikan hartanya, dia persembahkan hartanya untuk agama Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kejayaan. Dan itu yang ada di dalam diri para sahabat anhu, sehingga mereka menggunakan harta mereka, diri mereka untuk agama Allah SWT, karena mereka meyakini itulah yang disebut dengan kejayaan, keberhasilan yang sebenarnya ketika seseorang itu menginfakkan hartanya, menggunakan hartanya untuk agama Allah, untuk usaha agama, untuk perjuangan agama. Itulah yang disebut dengan kejayaan. Sehingga Allah Ta'ala itu firmankan wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Bukan hanya di akhirat, bahkan nanti keberkahan daripada orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan, untuk agama, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dapatkan di dunia ini, diberkahi oleh Allah Ta'ala, didatangkan kepada mereka. Coba kita lihat bagaimana sahabat anhum dahulu, ya, mereka menggunakan harta diri mereka untuk agama Allah. Allah berikan, dibukakan dunia bagi mereka, ditundukkan Kaisar, Kisra, Romawi, Persia, perbendaharaan kekayaan mereka didatangkan, tumpukan daripada kekayaan Romawi dan Persia, Kaisar dan Kisra itu di hadapan para sahabat anhum. Kenapa? Karena mereka telah menggunakan harta diri mereka, mereka telah infakkan harta di jalan Allah. Dan itu menunjukkan hati mereka terang benderang, sehingga mereka memahami mana yang sebetulnya disebut dengan kejayaan dan di mana yang disebut dengan kerugian. Tetapi ketika seseorang itu hatinya gelap gulita, maka dia tidak bisa memahami yang sebenarnya. Terlihatnya malah sebaliknya, bahwa dengan
meribakan hartanya gak akan bertambah hartanya, dan menginfakkan harta akan berkurang. Maka memandang bahwasanya kejayaan kalau udah disimpan-simpan aja. Nah ini nanti saya bisa gunakan untuk keperluan saya, untuk anak istri saya supaya bisa jadi orang yang sukses. Kalau bahasa kita akan jadi orang lah, saya akan jadi orang. Saya akan jadi orang, anak saya bisa jadi orang, keluarga saya bisa jadi orang, anak keturunan saya bisa jadi orang. Ini bahasa yang ada digunakan. Padahal sebetulnya dirahmatullah, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman mesti memahami bahwa kejayaan itu dalam menginfakkan harta dari Allah. Tapi sebaliknya kalau seseorang yang gelap hati, dan ini hakikat kegelapan yang sebenarnya, buta yang sebenarnya dikatakan, bukanlah buta mata. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya yang buta itu sebetulnya bukan mata, tetapi buta yang sebenarnya adalah buta mata hati.